Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang pengisian biodata di Sister Dikti. Itu untuk dosen kami, khususnya dosen teknik mesin Universitas Sudata Pasuruan. Baik, kita langsung saja. Pertama-tama kita akan buka Google. Lalu di sini kita ketik Sister Dikti. Sister Dikti biodata. Lalu tekan enter. Saya tekan enter. Kita mohon maaf Bapak, ini agak lemot nih gitu. Nah, lalu kita masukkan Sister Diktinya ini, kita masuk ke akunnya ya. Kita masuk ke akun. Nah, kita masuk ke akun. Nah, silakan nanti ini beranda dari Sister Dikti. Silakan Bapak nanti mengisi username untuk masing-masing email resmi ya, yang dari afiliasi Universitas Pasuruan, lalu tekan password di sini lalu login. Karena ini saya sudah punya akun, saya ketik punya saya aja, lalu kita login. Gitu. Kita login di sini, kita tunggu sebentar. Lalu di sini, nah ini adalah beranda dari Sister Dikti. Nah dari sini yang perlu kita isikan terlebih dahulu, adalah profil dari masing-masing dosen memiliki data pribadi. Itu silakan di sini diupdate foto, baik itu nomor NID, nama, ini dilengkapi semua, ke bidang keilmuan, lalu alamat dan kontrak kalau itu memang mengontrak. Lalu di sini ada kependudukan, NIK adalah di sini ditulis dari nomor induk keluarga, ya, kartu keluarga, lalu kepegawaian, lalu keluarga statusnya ini apa, itu, lalu kepegawaian, lain-lain. Nah, ini NPWP jika ada mohon dimasukkan. Nah, dari sini setelah ini selesai lalu in-passing. Data in-passing ini merupakan data JavaScript fungsional dari Bapak-bapak yang disetarakan. Jika nanti Bapak-bapak belum mendapatkan Java, maka segera untuk mengurus Java, setelah itu di in-passing. Nah, dari sini lalu ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini adalah jabatan fungsional Bapak-bapak yang sekarang, apakah itu asisten ahli, lektor kepala ataupun guru besar, monggo silakan ditambahkan di sini. Lalu di sini ada kepangkatan. Di sini kepangkatan yaitu yang disetarakan dengan in-passing tadi, gitu ya. Lalu penempatannya ada di Universitas Sudata Pasuruan, Fakultas Teknik, unitnya di teknik mesin ya, sebagai dosen tetap gitu. Dan ini mohon diperbarui kalau memang ada pembaruan, kalau memang belum ada ya monggo ditambahkan gitu. Setelah profil ini semua terselesai, lalu untuk menginjak ke kualifikasi. Di kualifikasi ini adalah pendidikan formal. Pendidikan formal yaitu S1, S2 dan S3. Jika Bapak Ibu ada yang sekarang menempuh studi S3, kita pakai ijazah yang terakhir yaitu S2. Ya. Lalu ada di bagian kualifikasi tentang diklat, gitu. Diklat di sini adalah diklat yang diakui oleh Sister Dikti. Salah satu contoh adalah pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti. Lalu ada di sini ini apa? Ada, silakan diunggah di sini baik berkas maupun yang lainnya di hari itu. Lalu ke riwayat pekerjaan. Nah,
Di riwayat pekerjaan ini adalah Bapak Ibu yang menjabat sebagai dosen ya, bukan yang lainnya itu. Nanti takutnya dimasukkan dosen pekerjaan yang lain, tapi di sini adalah pekerjaan yang untuk dosen. Dari kualifikasi ini selesai, maka kita akan menuju ke kompetensi. Itu. Jika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikasi, itu riwayat sertifikasi, monggo diunggah di sini. Jika Bapak Ibu belum memiliki, nggak usah diunggah. Tapi jika Bapak Ibu ada yang lain tentang tes, gitu ya, tentang tes di sini tes untuk biasanya untuk Serdos, itu tes untuk Serdos yang diakui dari PLTI. Silakan Bapak Ibu unggah di sini sertifikat hasil tes TOEFL maupun tes potensi akademik yang Bapak Ibu ikuti. Itu. Nah, di sini. Nah, setelah ini selesai, maka di riwayat pendidikan. Di riwayat pendidikan ini kita pengajaran ini sudah tersistem sama sisternya Yudarta, gitu ya. Jadi semua mata kuliah yang pernah Bapak Ibu ampuh mulai mengajar di Universitas Pasuruan akan masuk di sini, gitu. Akan masuk di sini. Terutama yang mata kuliah yang diakui sama Dikti yang sesuai dengan PU PKD 2021. Nah, itu. Nah, silakan di sini. Nanti ini secara otomatis akan keluar sendiri. Kita tinggal narik saja nanti. Nah, lalu ada publikasi karya ilmiah. Nah, di sini Bapak Ibu ada publikasi karya ilmiah yang harus Bapak Ibu unggah di sini. Nah, mulai dari judul, kategori, ini tinggal ngisi di menu tambah, gitu ya. Berkas, artikel yang sudah terpublish, URL yang sudah ada, kita kopikan di sini. Kita kopikan di sini. Dan ini wajib hukumnya bagi kita yang menjadi dosen biasa. Menjadi dosen biasa. Kecuali dosen yang mempunyai tugas tambahan. Nah, itu berbeda lagi. Karena kita menjadi dosen biasa, maka kita upload di sini. Kita tambahkan. Nah, jika memang ini bisa ditarik melalui apa? Melalui Sinta, Google Scholar, nah, itu akan lebih baik gitu ya. Jika memang belum bisa ditarik, maka kita tambahkan secara manual. Nah, kita akan coba untuk membuka di sini yaitu tentang menu tambah dari publikasi karya ilmiah. Apa sih isi-isi yang ada di dalamnya? Nah, di sini ini adalah form tambah publikasi karya ilmiah yang Bapak Ibu lakukan. Itu di sini ada pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian ini Bapak Ibu sudah menghasilkan apa saja. Nah, kita klik di sini. Nah, jika Bapak Ibu melakukan penelitian, ya, yang sudah melakukan penelitian melalui hasil penelitian berpinggiran dipublikasikan dalam bentuk monograf seperti ini, maka ini dipilih salah satu. Jika Bapak Ibu hanya melakukan suatu penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional, itu ya, yang terakreditasi ataupun yang tidak terakreditasi juga ada di sini. Kita akan pilih di sini contohnya salah satu. Nah, ini hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional. Nah, ini kita klik gitu. Ini belum terakreditasi, gitu ya, yang belum terakreditasi. Nah, setelah ini selesai, maka di sini adalah apa nama dokumen artikelnya. Nah, artikelnya itu kita unggah di sini, gitu. Di sini kita tulis nama artikel, jurnal, gitu ya. Kita klik aja, gitu. Sebagai contoh, kosong ini adalah bisa bisa tidak diisi juga boleh, gitu. Lalu jenis dokumen di sini, silakan jenis dokumen yang ada di sini kita pilih.
gitu ya, melalui ini. Kalau jika itu jurnal Bapak Ibu yang sudah terpublikasi, maka di sini ditulis publikasi gitu ya. Nah, kita klik di sini publikasi, lalu di sini tautan URL-nya. Nah, link yang ada di apa untuk jurnal Bapak Ibu silakan dipilih di sini. Kita copy di sana, kita copy di sini, kita copy di situ, kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Nah, karena Bapak Ibu sebagai ketua gitu ya, sebagai ketua, maka ini akan muncul sebagai ketua. Urutan nomor berapa kita isi, afiliasi ini kita tambahkan, kita ketik Universitas Yudharta Pasuruan karena kita bekerja di sana. Lalu perannya ini adalah sebagai penulis atau editor atau penerjemah. Nah, ini kalau sebagai penulis kita klik di penulis, berarti ini korespondensi autor. Nah, itu. Nah, jika Bapak Ibu ada anggota dalam penulisan karya ilmiah, maka di sini kita tambah tentang dosen yang ada di Universitas Yudharta Pasuruan. Ya, kita tambah di sini siapa, kita cari dosen dari perguruan tinggi, maaf, ya, dari perguruan tinggi. Nah, jika Bapak Ibu melibatkan mahasiswa yang ikut dalam penelitian, maka ditulis nama mahasiswanya siapa, sama saja di sini. Nah, kita tulis di sini, kita cari ini nama mahasiswanya itu. Kalau sudah ini, jika Bapak Ibu ada penulis lain, nah penulis lain ini adalah penulis dari instansi atau perguruan tinggi yang lain. Nah, kita kolaborasi dengan dosen lain, itu bisa kita masukkan di sini. Lalu kalau sudah kita cari, dia sebagai apa, statusnya sebagai apa, jangan lupa, lalu simpan, gitu ya. Lalu simpan. Lalu kita akan muncul di menu beranda yang awal tadi. Itu jika itu sudah terpenuhi. Gitu. Baik, kalau yang tadi dari publikasi karya ilmiah, lalu kita kembali, gitu ya. Kita kembali ke aplikasi, lalu ada hak paten. Hak paten. Jika Bapak Ibu ada hak paten ataupun hak kekayaan intelektual yang sudah terbit dari Kemenkumham, maka bisa ditambahkan di sini juga. Silakan ditambahkan di sini sesuai dengan berkasnya, sesuai dengan fitur-fitur yang diminta. Gitu ya. Nah, ditambahkan di sini. Kalau itu memang hak paten, kalau itu hak penelitian, monggo bisa. Baik, kalau ini sudah dari penelitian sudah, kita masuk ke pengabdian, Bapak Ibu. Di pengabdian ini kita hampir sama dengan apa? Kita bersama dengan penelitian, gitu ya. Semua pengabdian yang pernah Bapak Ibu lakukan, silakan diunggah melalui ini dulu. Gitu. Pengabdiannya di sini. Fiturnya sama, kita tambahkan dari sini sama dengan punya apa dari fiturnya penelitian. Nah, di sini Bapak Ibu melakukan pengabdian masyarakat, pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, memberi pelayanan kepada masyarakat, kegiatan lain menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Nah, ini kita klik aja itu. Apa yang ada nggak pengabdian yang pernah dimanfaatkan baik itu masyarakat maupun industri gitu ya. Lalu di sini juga berdasarkan keahliannya, nah ini silakan dipilih salah satu gitu ya, pilih salah satu. Lalu judulnya apa, afiliasi kita Universitas Yudharta Pasuruan itu, lalu kelompok bidangnya apa, kalau memang pernah melakukan Litbangmas pengabdian sebelumnya apa judulnya, lalu jenis di sini jenis skimnya adalah iptek bagi masyarakat gitu ya, iptek bagi masyarakat, lalu lokasinya ada di mana, itu tahun usulannya tahun berapa, kegiatannya tahun berapa, tahun pelaksanaannya juga, lama kegiatan gitu. Lama kegiatan
Jadi yang ada tanda bintang merah-merah ini Bapak Ibu, ini wajib untuk diisi, gitu ya. Lalu dana dari Dikti ada berapa yang sudah Bapak Ibu terima dari Dikti? Nah, itu kita ketik di sini. Lalu jika ada data dari perguruan tinggi, tulis ada berapa, jika nggak ada tulis 0, ini juga sama, itu NKN ini juga kosong, boleh kosong. Lalu nomor SK penugasan kita harus minta ke LPPM, gitu ya, ke LPPM, karena semua penelitian dan pengabdian masyarakat terpusat di LPPM Universitas Siddhartha, sehingga Bapak Ibu meminta surat penugasan dari sana. Lalu tanggal penugasannya tanggal berapa, lalu mitranya Lektab Dimas siapa? Jika itu UKM, monggo ditulis UKM apa. Jika itu kelompok ibu-ibu PKK, go ditulis kelompok ibu-ibu PKK. Jika itu UKM pemberdayaan, monggo ditulis pemberdayaan apa. Nah, ini adalah dokumen yang yang harus Bapak Ibu siapkan, gitu ya. Yang harus Bapak Ibu siapkan. Jika Bapak Ibu ada di sana artikelnya sudah, maksud saya laporan pengabdian masyarakat yang sudah terpublish pada artikel ilmiah ataupun jurnal pengabdian, silakan diupload di sini. Namanya juga sama tadi yang bersama. Lalu di sini jika ada anggota lain, kita tulis siapa. Jika ada mahasiswa yang ikut siapa. Jika kita menggunakan keanggotaan kegiatan kolaborator eksternal dari teman-teman yang lain, ini monggo silakan diunggah di sini. Lalu tekan simpan. Gitu. Lalu tekan simpan, kita akan kembali lagi ke profil pengabdian. Gitu. Nah, di sini nanti akan muncul di sini. Gitu. Sesuai dengan tahun yang Bapak Ibu lakukan. Gitu. Lalu ada di pengelola jurnal. Jika Bapak Ibu pernah dimintai tolong untuk mengelola jurnal di tempat lain, monggo bisa ditambahkan di sini juga. Lalu ada pembicara, gitu. Pembicara di sini. Nah, jika Bapak Ibu pernah melakukan kegiatan penelitian, pembicara ya sebagai narasumber, baik itu di tempat kediaman Bapak Ibu dimintai tolong, lalu di ke himpunan mahasiswa untuk memberikan suatu pelatihan, ataupun dari tempat-tempat instansi, perusahaan, industri yang pernah yang dimintai tolong untuk minta tolong untuk memberikan pembicara untuk Bapak Ibu, silakan diunggah di sini. Nah, lalu ada di jabatan struktural ini. Jabatan struktural ini adalah yang dosen yang diperketat struktural, ya. Sehingga ini akan diberikan bagi mereka yang sudah menduduki jabatan struktural. Lalu ada di penunjang. Nah, penunjang ini Bapak Ibu teknik mesin yang sudah memiliki NID, gitu ya. Mohon maaf yang belum memiliki, itu silakan ditambahkan di sini sebagai riwayat anggota profesi anggota PII Persatuan Insinyur Indonesia yang tahun kemarin sudah saya uruskan, ya. Silakan di sini ditambahkan di sini. Lalu di sini juga ada penghargaan. Nah, jika Bapak Ibu memiliki penghargaan juga bisa ditambahkan di sini. Lalu di sini juga Bapak Ibu memiliki penunjang lain, gitu. Unsur penunjang lain. Nah, silakan ditambahkan di sini. Gitu. Terutama dengan nomor SK penugasan, ya, mungkin Bapak Ibu mengikuti seminar tentang BKSDM. Nah, bisa juga di sini, bisa upload di sini. Gitu. Biasanya ada itu BKSDM. Nah, kalau ini sudah, maka sama pengisiannya ditambahkan di sini, menunya kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah fitur-fitur ini mulai dari profil sampai dengan penunjang. Ini adalah wajib hukumnya tiap semester Bapak Ibu unggah atau Bapak Ibu upload di sini. Karena ini akan sangat membantu
di kemudian hari jika Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikasi dosen. Nah, apalagi untuk tahun 2021 kemarin, kita wajib bagi yang belum sertifikasi maupun yang sudah tersertifikasi harus mengikuti layanan BKD. Layanan BKD ini nanti bisa ditarik dari isi-isi yang telah Bapak Ibu unggah di fitur-fitur ini. Mungkin itu saja sekilas dari tutorial saya singkat itu. Semoga ini, atau mungkin mau lihat fitur BKD-nya itu saya akan coba nih itu backup BKD. Ini semoga saya tahu. Nah, ini karena ini tadi tahun kemarin kita sudah mengisi, maka ini bisa dicetak gitu. Bisa diisi di sini gitu. Nah, ini lihat hasil penilaian, saya coba untuk lihat punya saya. Nah, ini hasil penilaiannya. Oh, kita tinggal cetak. Nah, untuk Bapak Ibu yang melaksanakan pendidikan gitu ya. Pendidikan. Nah, di sini kita sudah, ini masa pengisian sudah berakhir. Ini enggak apa-apa, kita sebagai contoh saja. Jadi di sini kita tulis, kita kan tadi sudah mengisi ya di pengajaran di sini, fitur-fitur di sini di bidang pendidikan karena sudah ada, kita tinggal tarik saja Bapak Ibu gitu, bentar. Nah, biasanya di sini kita tarik aja gitu. Kita tarik dari atas gitu ya, maka dia akan muncul di sini. Gitu. Nah, di Bapak Ibu ini nanti akan muncul mana mata kuliah yang pernah Bapak Ibu ampu. Yang pernah Bapak Ibu ampu di sini. Nah, di sini. Nah, dari sini kalau sudah nanti akan ketarik dan mata kuliah yang tidak pernah Bapak Ibu ampu kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, ini dari hal pendidikan. Untuk pelaksanaan penelitian gitu. Sama saja kita isi data diambil dari menu pelaksanaan penelitian publikasi karya, karena di sini tadi ada publikasi karya, kita tarik, kita ambil di sini, maka dia akan muncul secara otomatis di sini. Kita muncul di sini. Jika bukti pendukung ini adalah bukti artikelnya yang sudah terpublish, ini kita harus inputkan di sana. Nah, ini sesuai gitu, sesuai. Penulis pertama di jurnal nasional tidak teraplikasi pengakuan 60% dari 2,5. Nah, nilainya dari penulis tunggal. Di hal pengabdian juga sama. Itu. Di hal pengabdian juga sama. Apa yang harus kita, apa yang pernah kita tarik, dapat kita tarik di hal pelaksanaan pengabdian di sini, di fitur ini bisa kita tarik di sini. Nah, ini dokumen hendaknya laporan pengabdian, bukan jurnal. Ini penilaian dari asesor rekomendasi 1, lalu salah tempat unggah harusnya pada publikasi jurnal pengabdian. Nah, ini ya, kita kita harus sesuai dengan ini gitu, Bapak Ibu. Nah, publikasi jurnal pengabdian. Oke. Lalu ada di penunjang. Nah, di penunjang inilah yang Bapak Ibu kemarin bukti mengikuti seminar, bukti mengikuti mungkin dari kepanitiaan yang berkelanjutan, itu beberapa periode, itu bisa masukkan di sini juga. Nah, dari sini nanti ada kewajiban khusus bagi asisten ahli. Nah, ini adalah kalau tidak salah ini dosen yang mempunyai kewajiban khusus nih, titik. Nah, ini silakan bisa diberikan di sini. Mungkin itu saja Bapak Ibu tutorial singkat saya, semoga bisa dipahami.
Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.